Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ibnu Sholikin. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara kerja otot. Oke, sebelum mulai, saya mau tanya dulu nih. Pernah nggak teman-teman merasakan ototnya bergerak ketika lengannya dibengkokkan atau diluruskan? Kira-kira kenapa ya otot dapat bergerak? Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang cara kerja otot. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah memahami cara kerja otot. Seperti kita tahu, tulang-tulang atau rangka manusia dapat bergerak karena adanya otot yang berkontraksi. Otot yang berkontraksi ini dapat menggerakkan rangka karena adanya saraf. Saraf sendiri dapat memberi rangsangan kepada otot apabila ada rangsangan luar berupa panas, dingin, zat kimia, sentuhan, atau arus listrik. Untuk melakukan kontraksi, otot memerlukan energi. Energi yang diperlukan oleh otot terdapat di dalam sel-sel otot. Adenosin trifosfat atau yang bisa kita singkat ATP merupakan energi yang diperlukan untuk otot berkontraksi. ATP berasal dari oksidasi atau pembakaran glukosa dan lemak. Sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang cara kerja otot, kita akan membahas dulu tentang ATP atau adenosin trifosfat. Sederhananya, ATP dapat menyimpan energi dan mentransfer energi di dalam sel. Lalu, dari mana kira-kira kita mendapatkan ATP? Jadi ATP dapat disintesis atau dibuat di dalam sel. Untuk membuatnya, kita memerlukan karbohidrat atau glukosa dan juga lemak. Perlu kalian ketahui, ATP tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Jadi, ketika ATP dibuat, harus segera digunakan. Oleh karena itu, kenapa kita harus makan 3 kali sehari? Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Jadi, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa atau lemak. Kemudian, nantinya, glukosa dan lemak akan diubah menjadi ATP di dalam sel. Selanjutnya, ATP yang sudah berada di dalam sel akan digunakan untuk berbagai macam aktivitas di dalam tubuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja otot. Jadi, untuk menggerakkan tulang atau rangka, otot tidak dapat bekerja sendiri. Berdasarkan sifat kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Otot antagonis adalah 2 atau lebih otot yang bekerja dengan arah yang berlawanan. Sedangkan otot sinergis adalah 2 atau lebih otot yang bekerja dengan cara searah atau saling membantu. Jadi, otot antagonis bekerja secara berlawanan. Ketika salah satu otot memendek, maka otot yang lainnya akan memanjang. Contoh paling mudah dari otot antagonis terdapat pada otot lengan, yaitu otot bicep dan otot tricep. Jadi ketika kita menggerakkan lengan, otot bicep akan memendek dan otot tricep akan memanjang. Begitu juga sebaliknya, ketika kita meluruskan, otot bicep akan memanjang dan otot tricep akan memendek kembali. Itu tadi merupakan salah satu contoh dari otot antagonis. Selain itu, efek kerja dari otot antagonis adalah fleksor dan ekstensor, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Selanjutnya, abduktor dan adduktor, yaitu menjauhkan dan mendekatkan bagian tubuh. Contoh, ketika kita menjauhkan lengan kita, ini adalah abduktor. Dan ketika kita mendekatkan kembali, ini adalah adduktor. Selanjutnya adalah depresor dan elevator.
yaitu ketika kita menggerakkan kepala ke bawah. Ketika kita menggerakkan kepala ke bawah, ini disebut dengan depressor. Tetapi ketika kita menggerakkan kepala kita ke atas, ini disebut dengan elevator. Selanjutnya yaitu supinator dan pronator, yaitu gerakan tangan menengadah dan menelungkup. Jadi pada saat tangan kita menengadah, otot di bagian sini itu akan memanjang dan otot di bagian sini akan memendek. Begitu juga sebaliknya, ketika kita balik, maka otot yang di sini yang semula tadi memanjang akan memendek, dan otot yang sebagian sini dari semulanya memendek akan memanjang. Berikutnya kita akan membahas tentang otot sinergis. Jadi otot sinergis adalah otot yang bekerja searah atau dengan saling membantu. Contohnya, ketika kita bernapas, otot di bagian dada akan bergerak secara bersamaan. Contoh lainnya dari sinergis adalah gerakan ketika kita memutar tangan, menengadah, dan menelungkup. Perbedaannya apa? Jadi kalau antagonis yang bergerak, yang dilihat adalah bagian pergelangan tangan. Sedangkan sinergis yang dilihat adalah tangan. Ketika dia membalik, maka ototnya akan berputar searah. Kan tidak mungkin ototnya berputar berlawanan arah. Jika otot yang sebelah sini berputar searah atau berlawanan jarum jam, maka otot yang di bawah akan juga berputar searah dengan otot yang di atas. Nah teman-teman, jadi itu tadi adalah pembahasan kita tentang cara kerja otot. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.